Halo warga-warga lokal yang ada di sana. Kita ketemu di program episode pertama dari Warga Lokal. Wow, rame gitu. Ini sesuai permintaan teman-teman di media sosial. Ya betul. Ya. Jadi kan nanti gue juga akan cerita sedikit ya introduction-nya kenapa bikin Warga Lokal. Tapi yang jelas kalian mungkin udah lihat gue di channelnya Coach Justin sering lalu lalang. Ada gue Panji Suryono, ada Glenn Joshua dari Liputan 6, ada Paulus Aldo atau Paul Aldo dari GSI yang Iya. sampai akhir bulan. Anjing. Disebut lagi. Iya. Ya, ya. Perwakilan domba Koci aja lah. Wakilan Domba Koci Iya, yang iya, memang punya satu misi, satu visi untuk bikin program YouTube terkait sepak bola lokal ya. Makanya kita namakan Warga Lokal. Karena gue sebenarnya nih, kita mungkin introduction dulu ya, karena episode pertama sebenarnya kita sempat bilang ini waktu kemarin kita episode pertama di live reaction Persib lawan Ratchaburi kemarin kan, dan itu antusiasmenya alhamdulillah 86 ribu di Di luar Gunung. ekspektasi loh itu. Luar ekspektasi. Ya. Dan di peaknya tuh waktu live itu sekitar hampir 2000 ya, 1600 1700 buat episode pertama. Menurut gue lumayan banget lah, yang kita nggak pakai woro-woro, nggak pakai promo-promo dari jauh-jauh hari, even Linknya juga diganti di betul. detik-detik terakhir. Tadinya Ya, ada ya, diskon ya, juga, ya. kita pikir akan ada bikin di channel YouTube sendiri, taunya masih integrate ke YouTube channelnya Coach Justin. Tapi gue mau cerita dulu ya, karena mungkin banyak yang udah notice gue sempat pengen bikin ini dari jauh-jauh hari. Bahkan yang banyak udah DM gue, udahlah lu lepas saya dari si botak. Ngomongnya ada yang DM Wah. itu, lepas saya dari si botak, lepas saya dari coach, lu bikin YouTube channel sendiri dan lain-lain. Bro, gue udah pengen bikin jauh-jauh hari, cuman kalau gue pikir ngeditnya gue capek. Kedua, di tengah ekonomi yang sulit seperti ini, gue nggak punya keberanian untuk meng-hire orang untuk bayar editor, bayar desainer, yang menurut gue kalau cuman jangka pendek mungkin iya, tapi kalau untuk long term gue rasa secara tanggung jawab moral gue akan kepikiran gitu kalau gue ternyata nggak sanggup memenuhi tanggung jawab gue. Jadi Oh gua, lu tuh jadi pengen bikin tuh seserius itu ya? seserius itu gue, dan ya karena udah nanggung gitu. Gue nggak pengen setengah-setengah, Glenn. Maksudnya iya, kalau udah emang sekali jalan ya gue pengennya serius. Cuman lagi-lagi kan sebenarnya ada faktor itu kayak waktu. Kemudian gue bikin waktu itu secara mentally udah siap atau belum. Karena kemarin kan kita lihat yang kita mencoba ngedukit penonton untuk ayo lebih dewasa sebagai supporter. Jangan cuma di Eropa aja banternya sekedar dewasa, tapi juga yang di lokalnya juga harus dewasa. Ternyata kan kemarin yang kita nggak lihat di balik layar lapangannya ada keributan di lapangan sana di GWLA kan, Ya, kerusuhan ya, terjadi di ya, sana. ya, Menurut ya. gue itu yang harusnya nggak terjadi, yang secara mentally gue belum siap ke sana. Tapi makin di sini ya udahlah, kapan lagi kalau nggak dicoba sekarang? Karena gue pengennya positioningnya di sini bukan sebagai pengamat, bukan sebagai si paling ngefans, bukan sebagai si paling pintar. Gue pengennya menempatkan diri sebagai penonton baru yang udah lama nggak nonton, baru nonton belakangan lagi. Karena belakangan kan kita tahu regulasi pemain asingnya banyak banget gitu kan. Banyak. Dulu gue nonton dari eranya Liga Bank Mandiri lah, terus Liga apa dulu sempat ada Liga apa, Liga satunya di mana? ESL. ISL, Sport League. even Kian Bildik juga sempat yang kan. milik itu mah di net dulu zaman itu, kagak belum tayang itu mah. Opening doang. Iya udah di ban, karena itu gue inget gue megang hak siar itu di situ, udah milih tuh gue jadwal tak. Mas, ternyata ada perubahan, dari ini juga mau di share ke sana lah. Kok bisa yang hak siar utamanya dibagi-bagi ke tempat lain? Itu kan ternyata ada permainan di sana terkait jadwal-jadwal yang memang gue buka aja nih, Persib sama Persija tuh paling jadi rebutan lah kalau dari hak siar. Jadi lu gue udah megangin Persija Persib banyak, tiba-tiba diambil buat beberapa tempat lain yang untuk disiarkan. Bahkan sampai sekarang sih, karena kebetulan kan itu sekarang kan MTek yang megang ya. Ya, MTek semua. Dan kemarin tuh sempat beberapa kali satu pertandingan sih, jadi nggak disiarin di TV nasional, Ya, di streaming doang. di streamingnya di video, Oke. di komplain tuh. Oh. Maksudnya kan dengan tekanan publik segede itu berarti kan memang terlihat animo itu benar-benar gede sebetulnya. Gede. Dan memang setahu gue ngobrol sama beberapa orang dalam, share ratingnya Persija itu memang tinggi banget sih. Iya. Terutama Persib sih. Ya Persija sih emang banyak lah penontonnya. Ya bukan berarti yang lain nggak banyak. Cuman secara kita lihat, yang gue juga dulu pernah nyarin beberapa pertandingan yang turnamen-turnamen yang persahabatan pramusim gitu, memang secara angka emang kelihatan banget lah perbedaan. Kecuali kalau di final waktu itu ada sempat siapa sih waktu itu finalnya? Gue sampai lupa deh. Tahun berapa? Yang yang Piala Sudirman, Jenderal Sudirman Cup tuh.
bukan Persija yang masuk ke final seingat gue gitu. Tapi cukup tinggi untuk secara rating dan Ya udah share-nya. lama. Oh. Karena Oke. final. Tapi kalau bukan final untuk Liga memang secara angka memang Persija masih nomor 1. Tapi di luar itu makanya gue mungkin orang udah pada tahu ya. Gue juga kemarin di Instagram gue ada soal liputan Persija di The Jack di Jis. Mungkin orang menjuluki gue The Jack. Tapi gue lebih ke penikmat semuanya sih, karena gue dulu kalau lo pengen tahu, gue dulu pernah SSB itu di Pelita Jaya ya kan. Waktu itu Pelita yang udah pindah ke Solo seingat gue, jadi nggak ada tim pronya, akhirnya tim pronya pindah ke Solo. Jadi waktu itu di Jakarta tinggal Persija, tapi gue merasa waktu itu belum attach sama Persija karena gue merasa SSB gue Pelita, harusnya gue Pelita, cuman nggak mungkin gue nonton Pelita di sana dong, di Solo kan. Jadi akhirnya gue nontonnya Persija. Tapi dulu orang tua gue kan ada orang Solonya, ada Bandungnya. Nah, gue tuh sempet punya pikiran dulu kalau gue jadi pemain pro, 2 tim yang harus gue mainin ya Persija dan Persib. Gue adalah orang pertama yang akan menjadi pendamai untuk 2 tim rivalitas itu. Ternyata Ate pernah main di Persija Persib. Oh iya, udah keduluan. Apa lagi? Iya, iya. Aliudin ya. Ternyata banyak ternyata gitu kan. Banyak. Ya, intinya gue hanya sebagai penonton netral yang pengen nonton semuanya. Malut sekarang gue tonton, Borneo gue tonton. Siapa lagi? Bali juga gue tonton, Dewa pun juga gue tonton. Jadi bukan cuman Persija yang gue tonton, tapi pengen nonton semuanya karena gue pengen membantu perkembangan sepak bola Indonesia yang katanya sempat dibilang liganya monoton, liganya nggak seru. Tapi kalau ditonton sebenarnya asik-asik aja untuk Bener. level-level ini. Iya, gitu kan. iya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa banget sih lu punya Jagoan. tim jagoan. Nah, gitu. ya, gue jago Karena dulu itu kan- Persija. Iya. Karena itu kan soal hati ya. Maksudnya Betul. kalau soal hati lu nggak bisa, siapa yang bisa pengaruhin lu itu mah hak Ya, ya. masing-masing gitu. Dan Ya. yang paling penting sekarang adalah ngehormatin pilihan masing-masing. Jadi Ya, ya. sebetulnya kayak lu fans MU, gue fans Arsenal, lu fans Ya. Lu Milan. Milan. Iya, iya, iya. Yes. Itu kan ya udah gitu. Ya Maksudnya udah. Ya. harus dibiasakan seperti itu. Mungkin karena jarang juga ada konten-konten lokal yang kayak gini juga kan. Iya, Ini iya. kan salah satu yang ada yang tampil kayak gitu jarang lah. Ya. Jadi mungkin nggak biasa aja. Iya, dan Nah. kita juga harus manage ekspektasi juga ya. Maksudnya kan banyak orang yang Liga 1 begini kalau dibandingin sama Liga Inggris dan lain-lain. Ya tentu jauh lah gitu. Iya, iya, iya. Betul. Jadi kita harus manage ekspektasi juga bahwa memang level kita ya di Asia pun masih belasan rank kita kan. Iya, iya. Gitu. Jadi ya kita harus manage ekspektasi, kita harus lihat dan kita harus menikmati dengan cara yang berbeda juga menurut gua, Tapi gitu. pasarnya sih pasti ada pasarnya sih Pak menurut gua, maksudnya. Yes. Lu bandingin dengan Liga Inggris punya pasarnya sendiri, Betul. Liga lokal punya pasarnya sendiri. Coaching nggak suka nonton Liga Indonesia, ya itu ada Ya udah masing-masing. dan hak dia juga gitu kan. Betul. Iya. Jadi Ya emang gue akuin sih di beberapa match ada yang banget kerasa boring, kerasa monoton. Ya, Tapi ya. di Liga Inggris pun juga ada match-match seperti Ah, itu. iya. Serie A juga banyak Iya, game-game iya. yang anjing boring banget. Game-nya long ball, game-nya pragmatis ya. Ada juga game-game seru, Persija Persib, terus juga Persebaya, Arema juga kemarin juga seru, Malut. Jadi memang ya lu nggak bisa mengeneralisir beberapa game yang boring atau nggak seru. Jadi mengeneralisir liganya nggak seru. Ternyata kalau lagi yang gamenya seru kok buat ditonton. Iya. Tapi memang kadang-kadang ngelihat stadionnya kadang-kadang ya begitu ya. Rumputnya Ya, gue bilang iya. ya sayang banget kalau biasa ngeliat stadion rumput yang bagus di Premier League atau Serie A atau La Liga, kalau ngeliat ini kadang-kadang agak sedikit menyedihkan. itu namanya kearifan lokal. Nah, Ya, itu. tapi semua juga lagi berbenah guys. Betul, yang penting kita Maksudnya, melihat iya. perbaikan itu kan berbenah ya. 10 tahun lalu kalau kita lihat lebih parah itu Parah, rumput, parah. ada yang aduh itu ada yang lumpurnya sampai ke sini-sini gitu Oh. kan. Sekarang kan kita udah jarang lihat ya becek tapi kan nggak ada yang sampai belepotan kemana-mana Ya gitu. mungkin yang kelihatan di layar kaca, kelihatan bopeng-bopeng mungkin kelihatan doang pasti injek-injek ternyata masih lumayan Iyalah. enak ya. Bapak-bapak yang mana nih? Ya, banyak kan. Nah, itu kan udah di assess sama AFC dan itu lolos guys. Jis Jadi kan berapa kali kita lihat begitu. Terus juga ingat gak yang GBK waktu timnas pun juga ya Balang katanya udah bagus. Ternyata pas kita lihat lah kok bopeng-bopeng hitam-hitam gitu kan. Kalau lihat di layar kaca cuman katanya kalau diinjek-injek lumayan bagus itu. Gue gak Iya. ngerti lah karena kita gak bisa membedakan apa yang kita lihat di TV sama yang kita rasakan langsung di lapangan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, Glenn Persib nih sejak kapan Glenn? Gua tuh karena gue lahir di Bandung kan, dan gue kayak pernah juga ngomong ini di konten yang lain Dia punya YouTube sendiri guys tentang Persib doang kan lo? tentang Persib, karena gue baru mulai. Itu sebenarnya gue iseng sih. Kalau lu kan, makanya tadi gue tanya lu seserius itu kan. Kalau gue tuh benar-benar cuman gue pengen mencurahkan apa yang gue pikirkan Oh. tentang pertandingan, tentang Iya. Persib, analisa ece-ece gue lah. Ya. Dan gue benar-benar nggak ngedit, benar-benar cuman Langsung. take thumbnail, upload, Ya ya gitu-gitu ya. tok. Dan itu menurut gue itu cuma latihan gue dalam menganalisa pertandingan. Ya. Gue sih mikirnya karena gue udah
beberapa tahun di YouTube, apalagi gue sama coach itu kelihatannya kalau gue tiba-tiba bikin YouTube dan tanpa polisan seperti itu kayak kerasa banget. Nih orang emang gak ada budget apa gimana gitu kan. Kalau lu kan emang baru mulai. Nah, gue dulu bikin OD pengennya kayak gitu Glenn. Pakai handphone kan, dulu OD kan, pakai handphone, taruh pakai tripod doang. Bisa di mana aja. Gue dulu bilang sama coach, gue dulu sama coach tuh gak pengen di studio sebenarnya. Bahkan dulu gue pernah di restoran kan, restorannya teman gue, di restoran mana. Pengennya kayak gitu, jadi nggak tergantung sama studio kayak gitu. Nah ternyata kan coach pengennya lebih proper, lebih serius, ya udah diseriusin. Nah nggak mungkin gue bikin YouTube lagi dengan channel yang tiba-tiba lah nggak ada editannya, nggak pakai grafis-grafis. Aja sebenarnya nggak apa-apa sih. Ini orangnya susah apa gimana nih? Gitu, malu-maluin lah. Karena dengan keuntungan itu gue bisa buat itu dimanapun, kapanpun dan apapun yang gue mau omong gitu. Jadi benar-benar sebebas itu sih. Dan gue emang awalnya pengen bikin YouTube sendiri itu karena kan selama ini coach kita tahu jadwalnya susah kan. Kayak dia susah tiba-tiba batal lah atau gimana. Nah gue gak pengen ketergantungan orang. Gue pengen ada channel yang gue sendiri bisa jalan. Ya udah gitu, gue pengen bikin apa, jalan lah gitu, nggak ketergantungan orang. Nah sekarang kan akhirnya kita bertiga nih. Jadi harus ada minimal berdua nih, nggak mungkin kita ujung-ujungnya sendiri kan, tanggung. Dan ini sebenarnya kita harusnya berempat kan. Tapi Mas Sabto Haryo berhalangan. Kita lihat nih apakah di episode selanjutnya dia bisa hadir apa enggak. Nah Paul, gimana Paul? Lo latar belakangnya suka sepak bola Indonesia gimana dan lo suka tim apa sekarang? Sebenarnya kalau nonton bola Indonesia itu timnas yang gue ikutin banget. Timnas. Jadi dari tahun 2004 Tiger Cup gue inget banget. Nah itu pertama kali gue, wah kita Boas, Ilham Jaya Kusuma dulu kan. Wah kita punya timnas, wah keren juga ya gitu kan. Karena waktu itu ngalahin Vietnam 3-0, ngalahin Kamboja 8-0 dan seterusnya. Nah itu gue mulai ikutin, tapi timnas gitu. Nah kalau bola lokal memang karena apa ya, dulu juga ya gitulah ya kualitasnya dan lain-lain, jadinya gue juga sempet agak ngeskip. Nah gue baru mulai ngikutin itu ya 2 tahun lalu lah kira-kira. Sejak gue tinggal di Jakarta. Oh lo tinggal di mana sebelumnya? Sebelumnya di Bogor gue. Berarti Persikap Bogor, apa nggak ada ya? Persikabo. Ada PSB Liga 4. Nah, itu agak jauh lah. Agak sedih juga gue ngeliat Instagramnya ya. Mudah-mudahan mereka berbenah lah ya. Gitu. Nah itu pertama kali karena gue ngekos di Sunter dulu kan. Nah itu pertama kali gue ngerasain. Sunter mah ini dong Persitara. Persitara Jakarta Utara. Iya kalau ya gue nggak tahu di Liga berapa sekarang ya. Iya. Nggak tahu. Liga 2, Liga 3 ya, Liga 3. Nggak tahu gue sekarang. Iya nggak tahu. Nah tapi itu dekat sama JIS. Iya betul. Nah, kan sempat dulu ada polemik di awal-awal kan. Iya. Ini stadion buat siapa nih? Kan lebih dekat Persitara gitu kan. Dan itu awal-awal gue nonton, gue langsung stadion tuh sama temen gue. Itu wah ini keren juga ternyata ya gitu. Karena JIS tuh bagus kan. Bagus. Tapi pengap ya. Menurut gue agak panas JIS tuh ya. Panas karena sebenarnya JIS tuh kayak ruang tunggunya nih yang kurang banget. Jadi misalkan lu lagi nunggu temen nih, lu nunggu temen lu datang, itu kan dia rowing tiketnya itu kan bener-bener maju banget. Jadi Sky Bridge-nya itu tuh bener-bener pas lu udah scan tiket. Nah pas lu nunggu depan tuh ya lu harus nunggu di tukang batagor. Lu harus yang halte Transjakarta itu. Nah itu sih kurangnya gitu. Tapi bener sih itu JIS tuh bener-bener lingkaran itu ya bener-bener. Ya mungkin perbandingan GBK ya. GBK kan ada taman yang luas banget kan. Itu. Jadi enak kita bisa nunggu di kafe dan lain-lain gitu kan. Nah cuman ketika masuk stadionnya, wah ini keren juga ini. Stadionnya keren. Iya makanya, nah sejak saya tuh gue mulai ngikutin tuh, gitu. Jadi belum lama ya gue kalau dibilang The Jack, ya nggak juga kayaknya ya. Gue cuma yang sering seneng nonton Persija dan karena kedekatan karena gue tinggal di Jakarta dan gue merasa ya gue diterima di Jakarta dan lain-lain. Nah makanya gue ngerasa, wah ini klub gue nih, gitu yang gue pengen. Gue juga orang ada yang bilang lu The Jack ya, gue bilang gimana ya, gue juga nggak tahu, nggak bisa nyebut gue The Jack apa enggak kan, karena gue suka Persija, tapi kan katanya kalau The Jack itu harus punya kartu anggota segala macam kan, enggak ya? Enggak juga lah. Ya kan, gue nggak tahu begitu, makanya gue dulu Inter gitu kan, gue nggak pernah gabung sama MU lo emang punya kata? Gak punya. Kan gue gak pernah nyebut gue Mancunian, itu maksudnya kan buat orang yang tinggal di sana kan. Iya. Tapi kan kalau MU kan gak ada istilah nama fansnya. Iya kan, kalau tapi tetap lu fansnya MU kan? Fans MU. Nah, tanpa lu punya KTA dong. Gue bilang fans Persija, tapi kalau gue bilang gue Jackmania, itu yang gue bilang gue nggak tahu orang. Takutnya gue bilang gue Jackmania, The Jack kan bilang lu siapa? Lu nggak punya KTA, lu nggak pernah nonton rutin gitu kan? Apa di stadion? Gue takutnya begitu. Tapi bukannya kalau Jakarta tuh nggak ada ini ya? Kelompoknya tuh nggak ada faksi-faksi ya? Satu doang kan Jackmania. Satu Jackmania. Ya. Soalnya kalau Boboto tuh ada banyak. Viking, Boboto. Ada Viking, ada Utara, ada Selatan, itu beda-beda Jack tuh. Cuman The Jack doang. Jackmania. Ya itu mungkin peran besarnya Pak Ferry juga sih. Bisa sampai kayak gitu ya. Nyatuin itu ya? Yes. Ya awal-awal dulu. Nah itu dia dari sedikit background kita yang akhirnya punya satu visi untuk bikin channel YouTube tentang
Liga Indonesia maupun nanti ngebahas timnas, pokoknya yang berhubungan dengan sepak bola lokal. Sambil kita mau menunjukkan walaupun kita punya perbedaan dalam mendukung tim, bukan berarti kita nggak bisa ngebahas tim-tim yang lain dan juga mengkritik tim sendiri yang kita bela gitu. Jadi buat para warlock-warlock yang menonton ini ya pastikan kita mendukung tim itu boleh suka banget, tapi jangan terlalu membutakan kalian sebagai fansnya gitu. Termasuk kayak membuat kerusuhan. Gue pengen sih, impian gue sepak bola itu lebih nyaman untuk datang ke stadion. Kemarin kan kita baru ngomong kayak gitu, ternyata abis itu ada keributan-keributan yang harusnya nggak terjadi gitu. Terlepas dari kita merasa tidak merasa dicurangi, merasa ada ketidakadilan, tapi tetap aja itu menjaga nama baik tim yang didukung juga gitu kan. Misalkan Persib datang nonton ke GBLA, lu rusuh-rusuh, yang rugi kan bukan cuma oknum yang bersalah gitu, tapi juga tim yang lo dukung juga gitu. Gue kemarin spesifik bikin konten di channel gue soal itu. Gue benar-benar mengkritik keras soal itu. Iya kan? Karena gue walaupun ya intinya gue tidak setuju dengan apa yang dilakukan gitu. Ketika dia misalkan memang mau protes wasit kan sudah ada prosedurnya ya. Dan lu kecewa sama wasit. Faktanya adalah Persib Bandung kalah agregat dari Ratchaburi gitu loh. Jadi menurut gue memang Persibnya kalah karena diri sendiri, bukan karena wasit. Wasit mempengaruhi pertandingan iya, dan itu kan biasa di sepak bola kan. Biasa. Dan lu kekecewaannya nggak bisa pakai kayak gitu. Menurut gue Kanjuruhan itu udah harus jadi pembelajaran kita sih. Ada ratusan orang yang meninggal itu udah cukup sekali dan terakhir kali. Jangan sampai lu, karena Kanjuruhan kan waktu itu juga sama kayak gitu kan. Kejadiannya lu ada yang turun, akhirnya chaos dan lain-lain. Terjadilah gitu. Gue tolong lah, maksudnya jangan sampai terulang lagi gitu. Iya. Maksudnya ini kita lagi bergerak yang ke arah lebih baik, termasuk nggak cuma di Liga Super League juga, kan lagi pengen menembus ke level Liga Champions Asia walaupun level 2. Ya itu kan akhirnya menjaga nama baik Indonesia di level internasional gitu loh. Jadi apa yang sudah kita bangun baik nggak cuma timnasnya, tapi juga level klubnya, ya itu termasuk dari penontonnya juga ya juga harus baik, bukan cuma tim yang baik, tapi juga penontonnya harus baik gitu. Iya, dan sekarang juga kan mulai banyak mungkin perempuan, anak-anak nonton juga kan sebenarnya. Itu yang penting. Jadi kalau, dan ini kan baik untuk finansial klub ya, karena kan memperluas demografi fans lu yang tadinya mungkin cuma cowok-cowok, sekarang ada cewek-cewek, anak-anak. Nah bayangin kalau dengan adanya mereka lalu kita rusuh, nyalain flare dan aduh kan kasihan banget gitu. Mereka terancam kan. Bayangin kalau itu mungkin istri kita, pacar kita, anak kita mungkin kan ya janganlah kita jadi kapok yang nonton ke stadion ya. Jangan sampai kayak gitulah. Oke, itu dia sedikit introduksi dari Warga Lokal, program YouTube baru yang akan membahas sepak bola lokal. Kita akan masuk ke pembahasan dari hasil-hasil di akhir pekan dari Super League. Ini kita mulai dari mana dulu guys? Yang jelas sebelum kita tapping ini tadi ada pertandingan antara PSM lawan Bali. Yang gue kira itu Bali akan menang meyakinkan karena udah sempat di 2-0 3-0. Ternyata dibalikin guys, jadi 3-3 gitu. Ini menurut gue agak-agak ini juga, sama ini mirip kayak Malut lawan Padang kemarin Semen. Tapi kalau itu Semen Padang menurut gue mainnya lebih bagus di awal. Ternyata kebobolan duluan 2. Ternyata dibalikin 2-2 gitu sama si Semen Padang. Udah kita buka dulu Semen Padang sama Malut dulu deh. Ini tim yang menurut gue sangat-sangat secara individual sangat sangar ya. Ada David Da Silva, kemarin si Ciro nggak ada, adanya si Tyron, si Yance berkali-kali banyak peluang. Terus juga ada Yakob Sayuri, kemarin ada dari Yance ke Yakob, ini udah kayak gol pertama ya? Iya, chemistry pemain kembar nih. Gue inget nih kata-katanya si siapa ya? Komentatornya si siapa gitu ya? Pokoknya gue kenal deh komentatornya. Dia bilang inilah yang tidak dimiliki oleh tim lain. Nah iyalah bener, gak ada pemain kembar dan bagus gitu dua-duanya, Yance sama Yakob, dan itu keren. Tapi kok bisa imbang gitu, gue aneh. Gimana ngeliat tandingan ini Glenn? Kalau gue lihat memang Malut tuh kan betul-betul bisa dikatakan tim autopilot ya. Secara struktur, secara permainan sebetulnya udah terbangun dengan apa yang pemainnya milikin kan. Karena ini kan secara struktur memang pemain-pemain yang bawa Persib Bandung juara di 2 musim terakhir gitu loh. Tapi memang ini juga bukan pekerjaan mudah buat Henry Susilo, karena menyatukan pemain bintang itu kan sangat sulit ya. Nggak semudah membalikan telapak tangan kan. Betul. Nah tapi kalau misalnya kita lihat Padang itu kan baru ganti pelatih. Dan di putaran kedua memang tim-tim yang sedang berjuang di zona degradasi ini akan beda nih. Walaupun mereka di bawah, cuma mereka punya motivasi lebih buat bisa keluar dari situ, dan ini buktinya mereka bisa mengalahkan tim-tim yang secara di atas kertas seharusnya mereka kalah gitu. Dan ya gue rasa ini serunya Super League karena
Super League tuh sama kayak Premier League sebetulnya. Tim papan bawah bisa ngalahin papan atas, papan tengah bisa ngalahin papan bawah, papan tengah bisa ngalahin papan atas gitu. Jadi bener-bener nggak keprediksi sih. Ya nggak bisa ditebak ya. Ya sebenarnya sih kalau kita lihat juga dari gol Semen Padang ini ya agak-agak sedikit berbau ini ya keberuntungan lah ya. Apa itu kan blunder dari si kipernya yang bikin Sialan. Iya Semen Padang bisa tuh. Iya, kayak semuanya depan Tapi gawang. yang gol keduanya bagus banget itu. Kedua bagus. Ini keren sih. Ini si siapa yang dari kiri nih? Maicon. Buset. Dia berkali-kali nyoba kayak gini dari sebelum 90 menit. Bolanya mental giran ini. Masuk anjay Maicon. Tapi berarti satu ini aja yang open play ya. Iya. Yang lain set piece berarti kan. 3 dari 4 gol. Tapi menurut kalian Padang musim ini bisa keluar dari lubang jarum nggak? Karena kan ini sebetulnya situasi sama dengan musim lalu kan. Iya. Padang musim lalu betul-betul betul-betul sulit gitu untuk bisa keluar sampai di detik terakhir. Gue inget dia ngalahin Arema akhirnya bisa lolos dari degradasi. Menurut lu gimana peluang Padang? Tipis sih. Agak susah. Sama Biak juga nggak konsisten juga kan. Bisa tapi aja. dia harus ngejar Persijap kan. Ya Persijap yang kemarin agak lumayan bagus ya. banget ini. Lawan Persebaya ini bisa 3-1 itu meyakinkan menurut gua. Dan ini gua sempat nonton dan bagus mainnya Persijap ini. Gua khawatir Persis Solo guys. Pria Solo mana yang bisa? Aduh nggak berani. Episode pertama Nggak berani ini. Iya. Baru episode pertama. Langsung Pria Solo. Iya. Persis Solo juga kacau sih. Padahal Persis Solo ya juga gue lihat permainan tuh nggak jelek loh menurut gue ya. Berapa kali gue lihat dia ya kan 3 kali seri. Artinya dia menunjukkan dia punya perlawanan. Tapi memang nyata kualitas pemain itu ngaruh gitu. Ketika dia nggak punya kualitas pemain yang mumpuni ya. Hasil mentoknya sampai di situ. Tapi sekarang tuh Solo tuh gila-gila loh di transfer kemarin tuh pemain yang datangnya banyak banget bang. Iya. Karena dia baru ganti pelatih kan. Iya. Cuman pemain yang bintangnya sih menurut gue kalah kualitas sama main-main bintang di. Coba kita lihat ya Persis Solo skuadnya siapa aja sih sekarang Persis Solo tuh. Dan si Kaisang juga setahu gue udah turun gunung deh buat ngurusin ini. Wah. Pria Solo yang mana lagi tuh? Ya ownernya. Ownernya. Iya. Ya kemarin sempat ada kejadian juga kan. Owner ya. Zanadin itulah sempat ada mendapatkan kritikan dari supporter yang membuat frustasi Zanadin juga. Tapi semoga bisa selesaikan dengan baik-baik ya, antara pemain dengan juga supporternya. Karena Zanadin kemarin dinilai bikin apa ya? blunder lah ibaratnya. Tapi menurut gue ya gila lah kayak gitu doang sampai ya tahu sih frustasi karena mereka ada di Jurkun. Tapi secara pemain asingnya juga gak begitu bagus Glenn. Jadi ya susah lah buat ngedongkrak gitu. Menurut gue Persis punya peluang besar untuk pasti degradasi sih. Iya. Ini nunjukin juga betapa kompetitifnya juga Super League sebenarnya tanpa disadari ya. Karena tim Persis yang di atas kertas sebenarnya harusnya bisa bersaing. Malah dia di juru kunci sekarang gitu kan. Ya. Gue pikir dia minimal ada di ya atasnya zona degradasi lah. Sekarang udah di Jurkun aja ya. Karena 5 pertandingan terakhir bener gak menang. Dan cukup jauh poinnya ya. Tapi tiga draw itu tuh udah main oke loh. Ya, karena sebelum itu dia kalah-kalah terus kan. Iya. Itu juga Semen Padang menangnya sekali, sisanya seri sama kalah sekali. Persis. Padang juga kalau misalkan lu lihat di point of view yang lain dari 5 pertandingan dia cuma kalah sekali bang. Iya. Oke, Semen Padang emang mainnya. Ya, formnya lagi naik sebenarnya itu ya. Formnya naik. Iya. Jepara pun sama. Gue malah ngejagoin Semen Padang ya daripada Biak ya. Kalau dari sisi kemarin cara mainnya gue liat Semen Padang lawan Malut sih menjanjikan nih. Tapi yang paling kelihatan kan Jepara sih. Jepara kan akhirnya ngebalikin pelatih dia kan. Iya. Pelatih yang di pertengahan musim dipecat akhirnya dikembalikan kan si pelatih Portugal itu siapa namanya? Gue juga lupa namanya. Gue nama-nama pelatih sekarang susah banget ngafalnya. Sampai pelatih Dewa aja gue sampai berkali-kali kagak bisa hafal gue. Si Odering gitu kan. Yang kemarin dia bingung. Lagi preskon ada suara apa nih teriak-teriak. Ternyata ada pelatih sebelah lagi marah-marah. Yang salah bukan pelatih sebelahnya marah-marah. Tapi ruangannya kok pakai apa itu bisa sampai bocor begitu di ruang ganti marah-marah. Triplek apa Gipsum kali. Oke. Itu tadi pertandingan pertama. Tadi kita ngebahas bagaimana Malut kecolongan di akhir-akhir. Akhirnya hanya bisa mendapatkan 1 poin pulang dari mana tadi? Gue lupa. Malut lawan Semen Padang. Dari Padang. Kemudian kita pindah ke pertandingan lainnya. Ada Persijap lawan Persebaya. Paulaldo gimana ngeliat dari Persebaya yang gue bilang sebenarnya permainannya belakangan juga cukup bagus ya. Cuman dia tuh kayak nggak konsisten lah. Kemudian juga kualitas pemain itu nggak merata benchnya menurut gue. Iya. Dan ini bener-bener counternya Persijap. Nah ini salah satu nih golnya. Itu klinis banget sih. Dia bener-bener kalau nggak salah 2 dari 3 tuh dia hasil counter attack ya. Gitu. Ini PR besar juga nih. Transisi di klub-klub Super League nih memang kadang terlalu lambat.
Jadi dimanfaatkan juga sama klub lawannya untuk counter attack gitu. Nah ini kan Gila kita loh. bener-bener langsung counter attack gitu langsung. Tengah lapangan 2 lawan 2 coy. Iya. Ini 2 lawan 3 bahkan udah. Tas. Dan Persijap kan cenderung main low block di situ ya. Hmm. Dan ini yang agak susah ditembus sama Persebaya gitu. Dan ketika dapat kesempatan counter dia klinis langsung cetak gol dari, nah ini salah satunya gol keduanya. Langsung cetak gol dari peluang yang ada gitu, klinis. Ini cukup menjanjikan sih gue sebagai fans Serie A AC Milan ngelihat counter begini nih, ya ini nih yang cukup menarik gitu. Berarti lo pencinta Allegri ball ya. Wah iya. Yang membosankan buat tonton dan kemarin kalah. Aduh. Ya kan? Ini dia. Aduh. Tapi kaget gak dengan skor yang sebesar ini? Iya, karena apalagi udah sempet karena ada kartu merah juga sih Kan sebenarnya ya. 70-an ya, apa menit? Iya, Trianto. iya. Iya. Nama Gitu. Trianto. Mengagetkan juga sih bisa sampai 3-1 apalagi ngelihat posisi Persijap kan di bottom league juga ya. Iya. Gitu bisa ngalahin Persebaya. Wah, ini PR gede banget sih buat Persebaya nih. Dan Persebaya tuh lagi on form banget di beberapa yang terakhir kan. Iya. Setelah Tavaresnya masuk, formnya tuh cukup oke. Bahkan Cukup kemarin oke. sempat nggak terkalahkan di beberapa pertandingan. Iya, iya. Dan sekarang sudah mulai masuk posisi atas kan, posisi 5 gitu. Iya. Cuman masalah Persebaya adalah mereka tuh nggak punya striker yang klinis. Nah, iya benar-benar. Bruno Moreira tuh walaupun sudah jadi andalan kapten tim dalam beberapa musim terakhir, Bukan striker lah. cuman ya bukan striker yang bisa diandalkan, lu bisa cetak gol di setiap pertandingan. Iya, Mungkin iya. dulu Persib Bandung punya David da Silva yang bisa jadi Ya. Iya. bisa diandalkan dalam cetak gol. Gue lihat tipikal pemain yang dimiliki Persebaya tuh nggak ada yang kayak gitu. Walaupun lu ada si Bruno tadi, ada si Malik Rizaldi, Iya. si Galih Freitas. Cuman itu tipikal yang gocek yang skillful. Iya. Bahkan kemarin Lelis aja yang harus jadi center back dijadiin striker. Karena nggak ada striker lagi gitu loh. Lu gimana bisa mau menang kalau misalnya lu nggak punya Aneh Iya, banget sih iya. Lelis jadi striker sih ini Betul. kayak Tapi Maguire gua- di striker. Gue paham sih, karena kan kalau lu ngelawan tim low block tuh kan lu harus banyak bola-bola spekulatif ya. Long Oportunis. ball, set piece, terus crossing lambung gitu. Nah mungkin ini niat dari pelatihnya juga untuk memanfaatkan itu gitu. Jadi bola-bola spekulatif dengan harapan striker yang dipasang itu bisa memanfaatkan peluang itu gitu. itu kan setelah mereka tertinggal 2-0 Pau. Tapi di awal-awal pertandingan ketika misalnya mereka punya peluang, mereka bingung harus ngoper kemana. Iya, Karena iya, nggak ada pemain di dalam kotak yang bisa klinis gitu loh. Ya. Dan kelebihan Persebaya itu menurut gue ya transisi cepatnya. Ketika dapat lawan yang nggak ngasih ruang buat transisi cepat buat counter, ya itu jadi Bruno, Galih Freitas, Malik Rizaldi itu nggak punya space buat melakukan skill mereka seperti biasanya. Dan kemarin kelihatan banget mereka frustrasi sih untuk bisa membongkar pertahanan dari Persijap Jepara. Sementara mereka nggak punya striker. Bener gue setuju, Lelis bukanlah striker. Sebagus-bagusnya dia duel bola atas, dia nggak punya insting naluri tinggi sebagai striker. Positioning itu penting banget buat striker ya, karena bukan cuma badan gede aja, dia harus tahu dia harus berdiri di mana buat nerima bola kan. Nah ini yang jadi PR sebenarnya, agak terlalu gambling itu naruh Leli sebenarnya kan. Dan gue setuju sama yang lu katakan di awal ya. Maksudnya ini tuh sebetulnya secara starting 11 kan cukup mewah ya dengan yang pemain yang dimiliki Persebaya. Tapi ketika dia udah buntu, nggak ada pemain yang bisa jadi pembeda. Benchnya tuh ini banget dia. Di bangku cadangan. Ini banget tuh. Siapa? Pedro Matos, Koko Ari di backnya. Tengah depannya bahkan menurut gue suffer mereka tuh. Tengah depannya benar-benar nggak ada yang bisa menjadi pembeda ketika udah yang itunya mentok gitu. Apalagi Rahmat Irianto kartu merah lagi-lagi pelanggaran nggak perlu ya. Ini cukup sering di Super League, harusnya jadi perhatian juga nih. Ya itu dia dari pertandingan Persebaya yang kalah lawan Persijap. Kita masuk aja langsung ke pertandingan tim peringkat ketiga kali ya. Borneo lawan Dewa United bertandang menghadapi Dewa. Ini gue lumayan seru sih. Alex Martins menarik banget. Sangar banget sih emang golnya. Gue ngeliat antara Vico sama Ferran ini menjadi chemistry baru yang lumayan oke lah belakangan ini. Gimana guys? Karena banyak yang mengatakan gaya main dari Dewa ini kan sudah gampang terbaca ya, karena secara komposisi nggak beda jauh dengan musim lalu kan. Dan terlihat Alex Martin juga di awal musim ini nggak banyak mencetak gol karena mungkin secara permainan, secara marking udah bisa diketahui gimana cara dia bermain kan. Dengan kedatangan Vico ini yang sebelumnya di Malut, di Malut pun dia juga kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat. Dia juga punya pengalaman di Sleman. Ini tentu bisa menjadi booster dari Dewa di paruh kedua, karena mereka bukan butuh pemain baru aja, tapi butuh pemain baru yang siap, yang langsung bisa kasih instant impact. Dan terlihat dari 4-5 pertandingan yang Vico udah jalanin, dia udah bisa nyetak 2 atau 3 gol. Bahkan di pertandingan ini ada 2 assist yang bisa mecah
back dari Borneo yang biasanya terfokus sama Alex Martinez di depan. Sama Taisei biasanya kan. Betul. Tyson Keren sibuk. banget. Yes. Tyson sibuk gocek ketutup. Nah sekarang ada Vico kebagi banyak tuh Betul. bagiannya. Mungkin dengan kedatangan Strike di awal musim diharapkan peran itu bisa bisa dimainkan Strike. Iya. Cuman kan terlihat sampai dengan saat ini belum Masih bisa struggle ya. Iya. Gue pikir juga dengan ada Lili Pali akan juga bisa memberikan itu ya, tapi ternyata kayak Lili Pali Udah terlalu senior. ya nggak susah juga dia untuk menembus tim utama sebagai main reguler di sini. Walaupun sebenarnya juga di babak kedua ada tuh peluang emas dari Lili Pali masih siapa Noah siapa tuh Pemain baru juga itu. yang malah dioper lagi sama si Noah. Aduh, udah kacau juga dia tuh. Tapi yang penting 3 poin juga. Nah, tapi kalau lihat Borneo kalah. Ini gimana? Apa yang kalian evaluasi dari Borneo, Paul? Kalau gua sih satu yang mencolok ya dari pertandingan ini, mereka tergantung banget sama Peralta sih. Oh, iya. Gitu. Jadi Peralta bener-bener cari ruang kanan kiri gerak itu ya tergantung dia banget gitu. Jadi ketika dia pergerakannya ditutup ya dia struggle. Dan ini golnya juga kan sebenarnya set piece ya. Komang Teguh itu juga dari blundernya siapa tuh tadi backnya kena kepala terus ke Komang Teguh ya. Iya. Jadi menurut gua yang menjanjikan di sini Dewa sih. Kelihatan mainnya ada visi, ada skema, nggak terlalu ngandelin bola spekulatif gitu kan. Passing pendek lebih diutamakan gitu. Nah ini menurut gue yang kalau dia bisa konsisten kayaknya musim depan bisa bicara banyak sih kalau menurut gue ya kayaknya. Dan ini bisa jadi bisa jadi ancaman juga untuk tim-tim papan atas karena Dewa ini dari segi transfer mereka sangat efektif. Mereka tahu butuh pemain seperti apa. Betul. Karena salah satu yang jadi masalah itu lini belakang mereka. Lu sempat nanya ke gue kan di kayak OD pertama kita kan lu sempat nanya soal Dewan kenapa kurang banget di musim ini. Kalau gue lihat memang duet lini belakang di back tengahnya ini dua-duanya lambat. Ada Casio sama Nick Kuipers gitu. Kalau dulu Nick Kuipers itu punya seorang tandem yang bisa nutupin kelambatannya dia. Sedangkan Casio pun lambat juga. Akhirnya kan Casio dilepas tuh dimasukin. Kuipers juga cadangan ya. Betul. Dimasukin back baru yang kemarin juga blunder juga sebetulnya. Dan satu lagi yang back yang akhirnya Dewa ini punya adalah Ivar Jenner. Karena di lini tengah dari Dewa United itu nggak punya pemain yang bisa jaga keseimbangan antara bertahan dan juga menyerang. Jaja itu lebih ofensif, Mesidoro itu lebih ofensif. Juga. Kambuaya pun lebih ofensif. Box to box juga. Lebih advance lah menyerang. Betul, nggak ada nomor 6 yang bisa menjaga keseimbangan dari Dewa. Dengan mendatangkan Ivan Jenner ini menurut gua akan bisa menjadi struktur baru dari Dewa dan terlihat di beberapa pertandingan terakhir mereka cukup positif sih dengan raihan yang mereka dapatkan. Dan kemenangannya solid sih. Beberapa yang bahkan contohnya Persija ya, bahkan klub favorit gue sendiri menurut gue sering menang cuma jujur agak kurang solid ya karena terlalu mengandalkan bola spekulatif gitu kan, skill individu. Persib apa namanya? Gitu juga Persib sebenarnya menurut gue ya. Sekali lagi menurut keyakinan saya. Menurut gue juga begitu, maksudnya cukup struggle, tapi yang membedakan ada kualitas pemain sih sana lagi-lagi. Kayak Persija kalau lagi on form 3 pemain itu ngeri banget sih, Maxwell Alon sama si Gustavo. Nah Persib juga berapa kali gue lihat anjay untung-untungan ada si Yung lah lewat bola-bola atasnya dapat aja begitu walaupun 1-0 doang, tapi itu yang membedakan akhirnya tim yang punya mentalitas, tim yang lebih solid sama yang enggak tuh ya kayak gitu. Yang punya visi juga ya, visi dan skema permainan ya. Tapi kan ini balik lagi masalah taste ya. Gitu. Kalau gue lebih suka tim yang terstruktur, main dengan skema dan lain-lain. Ya mungkin juga ada yang suka dengan kejutan-kejutan counter attack gitu kan. Mungkin juga ada. Milan nggak pakai skema, Milan cuman ada skema. Di bawah Allegri cuman defense doang, counter. Hanya bisa dipahami orang jenius. Tapi gue nambahin soal si Borneo ya. Menurut gue Peralta effect udah mulai terbaca. Ya. Udah bebannya udah benar-benar berapa pertandingan terakhir dulu di awal musim dia betul-betul menjadi lumbung gol, menjadi motor gol, assist juga. Tapi gila, terlihat sekarang agak struggle tuh karena tahu dia yang menjadi inti serangan dari Borneo FC kan. Dan sebetulnya ini gambling juga yang dilakukan oleh manajemen Borneo sih menurut gua. Karena pemainnya banyak yang dilepas, salah satunya Vinicius yang ke Arema. Itu padahal secara itu bagus kemarin mainnya malah di Arema jago Vinicius. Secara torehan gol juga cukup baik gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa apa yang terjadi di dalam akhirnya membuat ada rotasi, ada pergantian pemain yang ketika di pertengahan musim dan ada chance untuk bisa juara dirubah gitu sebenarnya gambling kan. Karena pemain barunya ini juga kita nggak tahu apakah bisa adaptasi dengan cepat dan juga masuk dengan skemanya Lefundes. Kemarin Arema lawan siapa? Madura itu juga seru sebenarnya, Madura lawan Arema ya. Itu juga ngelihat si Dalberto lah, Vinicius.
Gila banget ini. Nah ini juga kemarin ada laga yang cukup sengit juga tuh menurut gue. 2-2 Arema sama Madura United. Pemain asingnya juga banyak banget lagi sih. Brandao juga bagus golnya. Ini gimana ngeliatnya Glenn? Lihat dari dua game ini, dua tim ini. Kualitas dari Dalberto ya. Ini Dalberto juga yang bawa Madura United ke final di 2 musim lalu. Ini pemain kelas walaupun badannya gempal. Iya tapi bagus dia. Ya dia punya body yang apa ya, sangat kuat ya. Iya. Bahkan gol keduanya pun kan itu satu back benar-benar bisa dilewatin dengan touch dia, dengan kecepatan dia, dan tinggal ngasih umpan yang sangat enak banget ke si Vinicius kan. Tapi yang gue lihat dari Arema di paruh kedua ini tambahan 3 pemain dari Persija menurut gue akan bisa apa ya, membuat mereka bisa kompetitif lah di papan tengah ke papan atas. So far juga cukup bagus ya rentetan hasilnya ya. Karena kemarin juga tim ini yang ngalahin Persija di kandang kan. Dan itu kan gak usah dibahas lagi kan. Kan udah 2 minggu yang lalu. Nyari momen buat ini aja guys. Nungguin momen buat itu ya. Dalberto tuh golnya juga. Yang ini yang kedua ya. Sih ini dulu. Ini yang kedua. Ini gila sih. Tinggal ngoper doang ke Vinicius anjay. Betul. Dan mereka ngambil pemain-pemain yang memang udah main di Super League kan. Jadi gak perlu waktu adaptasi, langsung main gitu. Sangar sih. Iya. Madura menghadapi Arema yang so far memang berakhir imbang. Menurut gue memang pantas imbang sih, karena memang sama-sama menciptakan peluang, sama-sama kuat, tapi ya memang harus berbagi poin di sini. Tapi itu Madura, Iran Junior itu bagus juga itu. Iya. Visinya lumayan dia. Kita lihat seberapa konsisten dia main untuk cukup lama. Nah ini kalau dulu punya Rivera, sekarang punya Iran Junior mereka. Iya. Karena mereka cukup struggle juga di papan bawah. Berapa sih sekarang Madura? Kayaknya di tipis di atas zona degradasi deh. Oh iya 14. Iya 14 kan? Iya agak susah dia. Cuma beda 2 poin sama Persijap. Iya. Malah si Arema sekarang udah di peringkat 9 ya. Iya. Tuh 5 pertandingan terakhir cuman kalah sekali. Bagus cara ininya. Streaknya lumayan oke nih Arema nih. Semenjak paruh kedua ini. Oke, kita masuk ke 2 tim papan atas sama saat ini. Persija Jakarta kemarin yang bermain, juga jadi VAR itu kenapa? Ya, rusak. Rusak. Gensetnya rusak guys kayaknya. Jadi ya udahlah, it happens guys. Nah ini yang gue sempat bilang sama Glenn, gue nggak tahu ngomong Glenn apa sama siapa nih. Gue nonton si Aladin kemarin main pertama itu, cuman menurut gue unlucky dia untuk gak nyetak gol. Nah gue bilang nih kayaknya tinggal nunggu waktu untuk nyetak gol. Dan kemarin menurut gue bagus dia, kerja kerasnya terbayar lewat nggak cuman kualitas tapi juga lewat golnya gitu, efektif. Dan kemarin gue sempet agak deg-degan kan, gue sempet bilang kalau Jody Amat jadi back gue selalu khawatir tau gak lo. Betul. Cara speednya udah agak lambat, decision makingnya suka salah gitu. Iya. Untungnya kemarin nggak dihukum lah gitu sama Tapi timnya. sebenarnya gol kedua tuh terjadi karena dia agak telat pivot juga. Iya. Jadi digocek ke kiri. Gue agak halus aja ngomongnya kan. Iya. Terus gimana Dok ngeliat dari evaluasinya kemarin, lepas dari kemenangan apa yang perlu ditambah, apa yang kurang dari permainan Persija kemarin? Ya ini kalau gua ngelihat sih ya mereka masih terlalu ngandelin bola-bola tadi ya, bola-bola spekulatif ya, long ball, crossing gitu. Nah, ini kita lihat crossing gitu kan. Tapi emang golnya seringnya begini. Iya. Dia nge-shoot jarak jauh, rebound, di shooting lagi gitu kan. Iya dan memang kalau gua ngelihat ada Gustavo di situ ya, kalau gua jadi pelatih mungkin gua akan mainkan skema kayak gini gitu. Ini kayak ibaratnya enggak sih, ini jauh lah analoginya. Kayak dulu kan Enrique dibilang lu mainnya terlalu direct, mainin MSN ya? Messi, Neymar, Suarez gitu kan ya. Ya kalau lu punya 3 pemain begitu ya lu dorong aja ke depan gitu. Betul. Mirip-mirip kayak gini. Iya, kan? Iya. Maksudnya kayak gitu dah. Cuma kalau kayak gini kan terlalu bergantung ke figur pemain-pemain ini ya kan. Pemain ada yang cedera, ada yang dia mungkin ya bermasalah, nggak on form gitu kan. Nah ketika ini terjadi, ya itulah terjadi beberapa hasil yang tidak kita inginkan gitu ya. Kalau Arema kemarin gitu kan. Ya, yang gue lihat memang kualitasnya luar biasa sih. Alano sama si Maxwell ini kan. Top skor juga kan. Cuma satu hal yang gue notice banget, apalagi kemarin ketika lawan tandang ke Bandung, ini pemain emosional sih. Siapa? Alano. Oh iya, Alano memang. Bahkan Alano tuh kemarin berapa kali kan gue ada bikin konten gitu lah buat kantor gue. Ada beberapa klip-klip yang gue lihat kan emosional banget. Bahkan dia harus dapat kartu kuning yang menurut gue nggak perlu gitu. Ketika itu di derby yang betul-betul panas kan itu pasti akan mudah untuk terpancing kan. Iya. Itu yang gue agak notice. Dan dengan datangnya pemain-pemain yang gila banget menurut gue di putaran kedua ini, menurut gue akan jadi penentuan sih. Apakah
benchnya Persija ini bisa menambal second plan yang tidak dimiliki Souza di paruh pertama. Gue setuju kata lu. Ketika 3 ini bagus, tapi ketika 3 ini underperform, nggak ada tuh pemain yang bisa gantiin. Betul. Dan karakteristik pemain penggantinya kan berbeda ya. Gustavo gantinya sekarang berarti Zylstra kan. Dan itu menurut gue karakter yang berbeda juga gitu. Jadi menurut gue harus dipersiapkan skema yang ada visi tertentu yang, nah ini akhirnya bisa lebih versatile pemainnya gitu. Nggak harus mengandalkan figur dari pemain-pemain yang memang bagus gitu kan. Dan apakah Souza bisa meramu itu di ruang ganti sih? Itu juga akan jadi tantangan sih. Karena Shane Patinama kemarin dicadangin aja kan banyak yang mempertanyakan kenapa Donitri yang dimainkan, kenapa nggak Shane. Terus belum ada siapa lagi pemain-pemain yang baru yang Zylstra nggak main-main. Maksudnya mereka datang kan nggak mungkin untuk duduk di bangku cadangan kan. Sedangkan Souza punya skema ini yang so far so good gitu loh. Makanya akan jadi menarik juga buat dilihat di putaran kedua. Betul, dan mereka juga perlu adaptasi kan, karena ya tadi karakteristiknya agak berbeda gitu. Misalkan Shane kita bandingin Donitri ya, itu kan agak berbeda sebenarnya. Donitri. Siapa kalau striker cadangannya Gustavo yang bukan yang muda, yang lokal? Oh ya Excel ya. Itu menurut gua bagus pergerakan, cuman secara kualitas jauh lah gitu kalau bandingin sama. Ada potensi sih kalau gua lihat, cuman ya masih perlu banyak jam terbang juga. Terus ya gua sih pengen tahu sih kalau si Maxwell lagi nggak ada gitu, Shane-nya dimajuin ke depan sih, karena menurut gue Doni emang bagus dan diterima Pamungkas. Untuk menggantikan dengan Shane ya menurut gue ya 11-12 gitu, mungkin beda pengalaman, beda power, tapi menurut gue Donitri bagus. Dan menurut gue ketika Maxwell nanti nggak ada, gue pengen lihat ya udah sekalian aja Shane yang agak dimajuin ke depan atau ya sekalian Donitri, karena keduanya tuh sama-sama punya karakter nyerang yang cukup bagus antara Donitri sama Shane Patinama. Ya, cuma kan harus diramu juga ya. Ketika yang main itu Shane, ini tentu skemanya agak berbeda dengan Donitri gitu kan. Nah ini yang harus dipikirin dulu sama Mauricio nih. Gitu. Jadi jangan terlalu kita pressure ya, Mauricio tolong dong mainin pemain baru, jangan Brazil aja. Ya, sama tengahnya sih menurut gue sering bolong sih. Kemarin berapa kali yang lawan Arema tuh juga siapa ya? Bukan Fabio yang main ya. Ada si siapa gitu. Oh ada Warman main. Terus 2 lagi tuh siapa kemarin, apa Witan nih digeser ke tengah ya. Jadi tengahnya juga menurut gue depth-nya kalau Jordi Amat juga menurut gue lebih bagus jadi DMF dibanding jadi back ya. Juga. Nah ketika ada Amat, ada Fabio, sama satu lagi siapa lah, you name it, menurut gue cukup oke. Tapi begitu ini nggak ada, agak berantakan tuh secara menjaga kedalaman di tengah transisinya ya. Dan absennya Rizky Ridho nih kerasa banget menurut gue. Ini jangan langsung agak tumpul sih serangannya. Karena bola-bola panjang Rizky Ridho ini memang yang vital juga buat Maxwell, buat Alaidin, buat Gustavo, buat Alano gitu kan. Ya, tapi satu sisi kemarin ngelihatnya dari tim lawan juga kasihan ya, gue ngeliat si Reza sampai disangka dia menjadi agen dari Persija lah. Padahal menurut gue ya itu lagi shit happen saja sih menurut gue. Guys gitu. Karena menurut gue ada faktor lapangan juga ya. Karena kalau lihat tuh kemarin dia nendangnya tuh. Betul. Tapi nggak cuman, maksud gue ini nggak berarti ngetik Jis ya. Cuman di Premier League aja ada kiper yang nendang begitu, di Bundesliga aja ada kiper yang bukan faktor lapangannya aja, dia nendang rumputnya akhirnya ke ganjal rumput ya, akhirnya begitu hasilnya yang output yang keluar. Dan mereka kan tandang ya. Maksudnya tim tandang kita jangan terlalu harsh juga lah, harus gimana. Gila sih. Tapi Persija kemarin mainnya dominan sih dari apalagi babak kedua betul-betul PSM nggak ada peluang sama sekali itu. Maxwell juga emang ngeri banget sih. 13 gol coy sekarang coy. Top scorer, nggak nyangka sih gue. Even udah ada Gustavo kan, dia artinya mainnya agak sedikit nyingkir kan. Nyata masih tetap aja dia menjadi right man on the right place. Kemarin kan siapa tahu ada bola dari Reza begitu, tiba ada dia nyundulannya bagus lagi sundulannya. Kalau mungkin yang siapa Excel atau siapa mungkin belum tentu masuk sundulan begitu kan. Tapi karena powernya Maxwell ya kemarin oke. Tapi masih beda 3 poin sama tim yang ada di juru puncak, bukan juru kunci tapi juru puncak klasemen yang masih kedinginan di Lembang sana. Aduh. Ada Persib Bandung yang dari kemarin live kita reaction lawan Racat Buri, gue bilang permasalahan Persib masih sama, efektivitas dan kreativitas tuh menjadi masalah, even ada pemain-pemain kreatif. Tapi gue rasa kemarin dia agak sedikit alot. Coba lihat statistiknya deh. Dan monoton cara mainnya, dan berapa kali gol-golnya kayak gitu terus aja skemanya tuh gol-golnya. Bojan bilang kita tidak mencari gol, kita mencari poin. Yang penting 3 poin, yang penting menang, gak pernah terkalahkan di kandang. Lu what do you expect? Betul? Ya betul sih, cuman untuk long termnya dia akan suffering gak sih sampai akhir musim kalau kayak gini terus mainnya, walaupun udah gak ada Liga Champions ya, udah gak ada Champions Asia ya.
Bojan tuh memang kayak gitu. Maksudnya lu kalau misalkan lu mencari sepak bola indah, lu jangan pernah nonton Persib Bandung. Tapi musim lalu menurut gue masih lebih enak buat ditonton ya. Enggak juga bang. Justru musim ini tuh lebih bawa possession. Iya ngerti gue, cuman counternya lebih cepet tahun lalu. Directnya tuh antara David da Silva, Ciro Alves sama si Tyron itu masih tektok-tektoknya enak. Kalau ini lebih ke bola atas, nggak sengaja nyundul kena ke belakang golin gitu kan. Karena ini mainnya lebih ke sistem, lebih ke lu lihat pergerakan pemainnya itu bener-bener bareng. Iya. Kalau dulu di musim lalu benar-benar cuma Tyron, Beckham Putra, David da Silva, Ciro. Kayak Madrid lah ya, berarti kayak Empat Madrid. pemain itulah. Kalau di musim ini tuh nggak ada goal skill individu, semuanya betul-betul sistem, benar-benar oper kanan kiri, Ya, karena atas bawah. Karena dia punya Tom Haye. Itu dia. Makanya kemarin ketika Tom Haye ini kan nggak main di pertandingan ini kan, kelihatan banget Struggling dia. struggling di tengahnya, mereka nggak bisa dominasi. Akhirnya mereka harus geser ke flank mereka. Kemarin Sadil mulai megang bola Betul. Karena kalau misalnya lihat di babak pertama ada 4 crossing dari Persib Bandung yang akhirnya harusnya mainnya dari Berginho sama Sadil gitu. Iya. Sedangkan ya baik lagi sih, salah satu kritikan juga Bobotoh kepada manajemen adalah pembelian strikernya ini yang kurang klinis ya. Sebenarnya Andrew Yung nggak jelek. Nggak jelek. Ramon juga menurut gue nggak jelek, kurang sangar aja. Kurang gitu. sangar. Ramon sangar banget fisiknya. Cuman secara permainan agak kurang, agak slow lah dia. Tapi mungkin gue sedikit ekspektasi gue juga kepada sayap-sayap ya. Gue pikir ketika Andrew Yung-nya atau striker agak susah terisolasi, gue expect dari kayak Sadil, dari Beckham, dari Berginho untuk lebih produktif lah, untuk menjadi kontribusi golnya lebih merata gitu, nggak cuman bola-bola seperti itu aja, Glenn. Betul, itu juga jadi kritikan kan. Cuman Persib tuh terselamatkan dengan gimana defending mereka yang untungnya itu kuat sangat luar biasa. Mereka hanya kebobolan 11 gol dari 21 pertanigan. Kipernya juga lucu banget anjir. Kayak main futsal anjir. Akhirnya hoki jadi kiper aja, hoki. Powerplay mereka. Iya, powerplay. Powerplay. Terlalu cepat ngomongnya. Dan ya gue katakan dengan bertahannya Barba nggak jadi pindah, itu menurut gue akan jadi itu akan menjadi penentu juga sih gimana Persib Bandung bisa hat-trick juara di musim ini kan. Dan Teja Paku Alam udah optimis banget loh. Ya optimis sih harus udah sih. Udah ada Liga Champions soalnya ya. Iya benar. Yang penting kita main di Liga Champions coy. Gak cuma nyanyi-nyanyi kan. Tapi gini, maksud gue Teja tuh tampil luar biasa. Bagus. 4 back bertahan Persib juga luar biasa. Masalahnya cuma di lini depan dari Persib. Dan faktor Bobotoh di GBLA itu menurut gue juga jadi salah satu penentu sih. Faktanya Persib Bandung belum pernah kalah di GBLA musim ini. Bahkan terakhir kalah tuh Januari tahun lalu ketika menjamu Dewa United. Artinya udah setahun lebih Persib Bandung gak pernah dikalahkan. Even di Pacat Budaya kemarin Asia pun kalah kan, ya kan? Di Asia pun Persib Bandung belum pernah kalah. Jadi itu magisnya GBLA itu. Ya ini kan klise ya. Cuman pada akhirnya faktanya membuktikan itu berpengaruh sih. Iya, sebegitu pengaruhnya memang. Karena kalau kita balik sedikit ke Persija tadi juga kan ya Reza Arya jadi blunder dan lain-lain. Ya karena dia tandang juga sepengaruh itu gitu loh. Betul. Apalagi Jis kan gak ada running. Gak ada, deket banget. Kayaknya orang teriak denger tuh kayaknya dia kan. Jadi grogi juga mungkin. Ya gue gak tahu. Gimana Paul, lo ngeliat dari Persib, apakah memang skuad itu musim ini untuk bisa kembali hat-trick juara? Karena menurut gue Tom Haye nih dahsyat sih di Persib ini gitu. Walaupun perannya dia waktu dia gak ada gitu ya, ini absen. Cuma menurut gue profesionalisme, visi yang dia bawa ke Persib itu masih ada sebenarnya gitu. Kalau gue ngelihat, dan ini ya salah satu ya marquee player juga ya. Iyalah. Tom Haye ini. Kemarin ada Malus juga ada peluang ini lumayan mateng ya, cuman sayang sih dia. Yang shoot on target. Iya, sayang banget tuh ada Malus ya. Dan walaupun Tom Haye gak ada, ya Persib masih bisa menang karena memang secara bench mereka siap dan banyak pemain freestyle yang bisa dimainkan dimanapun. Tengahnya juga cukup banyak sih, ada si Guecea, Adam Alis. Bahkan Eliano juga bisa main di situ. Putros pun juga kan sebetulnya dia sebagai back sayap kan. Tapi dia bisa dimainkan di tengah gitu. Cuman masalah Persib tuh nggak ada tipikal KDDS. Nyetak 20 gol itu aja. Kalau enggak mah udah poinnya udah jauh sih. Kurang striker yang emang lebih gacor sih dibandingin. Tapi Persita itu juga bukan tim sembarangan musim ini. Iya, sekarang udah peringkat 6 loh. Peringkat 6 dan mereka tuh secara permainan kolektif. Apalagi si Javlon itu itu bagus sih. Itu salah satu pemain Persita yang menonjol. Ya gue pengen nanya ke lu deh Glenn. Ini kehadiran Tom Haye ini kan ya tadi ya bawa visi, bawa passing yang bagus dan lain-lain. Tapi sebenarnya pemain Persib ini bisa mengimbangi visi yang dia punya.
Karena kalau gue ngeliat tuh sering banget tuh Tom Haya tuh marah-marah kan. Jadi ketika dia passing temennya nggak ngeliat bahwa itu space yang harusnya dia manfaatin, akhirnya ya dia kesel gitu. Gimana sih gitu. Nah itu gimana kalau menurut tuh? Dia bisa ngikutin nggak? Akan bisa positif untuk pemain yang bisa catch up ya. Maksudnya ini hal yang oke gitu untuk Beckham Putra, untuk Dewa enggak, untuk pemain-pemain yang bisa bermain bersama dengan Tom Haya. Karena secara kualitas kan memang dia kualitasnya Eropa. Pemain termahal itu bukan sekedar angka, tapi secara kualitas memang dia bagus kan. Tapi memang ada beberapa momen terlalu apa ya? Mungkin dia frustasi ya. Ketika visinya kalau di Eropa itu bermainnya selevel. Betul. Sekarang teman-temannya ada yang mungkin agak di bawah dia. Iya. Jadi dia beberapa kali marah-marah kan. Iya, karena mungkin marahnya belum selesai dari yang orang Arab itu. Dan dia pernah ditegur langsung sama Bojan di salah satu klip di YouTube Persib lah. Maksudnya lu harus lebih sabar gitu karena pada akhirnya di sini lu sebagai mentor kan. Karena tekanan juga buat temen-temennya kan. Karena mungkin itu hal yang buat dia tuh no brainer di Eropa gitu. Kalau gua passing begini, ya lu kesini gitu. Cuman kan dia nggak melihat itu di pemain Persib, akhirnya frustrasi kan. Ya itu kalau gua jadi temennya sih gua agak tertekan ya. Karena itu hal baru buat gua harus adaptasi sama lu. Cuman lu tinggi nih levelnya nih gitu kan. Tapi ini menurut gua satu hal yang positif sih karena Tom Haya memperlihatkan profesionalitas dia sebagai pemain bola. Dia bisa aja didatangkan dengan embel-embel bintang mahal, dia nggak perlu maksimal banget, yang penting gue main gue dapat gaji selesai gitu. Setuju. Tapi ini dia menunjukkan betul-betul dia seserius itu bermain untuk Persib. Jadi itu satu hal menurut gue kesempatan buat pemain-pemain lokal yang ada di Persib untuk bisa belajar dari seorang Tom Haya sih. Iya, dan ini benar-benar pemain marquee mahal yang bisa semua belajar ke dia ya. Karena Persib beberapa kali kedatangan pemain besar yang ya gue nggak tahu ya, cuman gue lihat ya, marketing pada akhirnya kan. Iya, kayak Essien sama siapa lagi? Kurzawa. Aduh, itu belum lah. Kasih kesempatan dulu lah. PSG. Kemarin berat banget. Kayaknya bobotnya emang masih jauh juga deh kayak match fitnessnya untuk bisa standar. Benar. Tapi dengan dia nggak masuk Liga Champions Asia, harusnya nggak lolos. Nasibnya mau kemana? Mau tetap main. Kalau kipernya kan dicoret kan kemarin. Kasian banget tuh si Adam Fisbeck karena Tejanya bagus banget. Iya. Lu nggak mungkin merubah kiper yang lagi on form kan? Iya. Dan benar-benar susah loh itu. Maksudnya lu stabil karena lu tahu ketika lu main jelek ada pemain yang udah siap buat nggantiin lu gitu. Kecuali kalau memang secara kualitas emang jauh banget ya. Let's say kayak di timnas itu ada Andolari yang lumayan bagus sebenarnya. Begitu udah tahu levelnya pas sama Audero ya. Kayak udah nggak mungkin itulah secara jauh banget. Secara apple to apple-nya. Tapi emang Teja gila sih musim ini. Gua nggak expect dia sebagus itu ya karena secara ya udah dari musim-musim lalu bagus sebenarnya. Cuman kan secara fisikal dia bukanlah kiper yang benar kelihatan ideal secara tinggi badannya kan. Tapi refleksnya gila, cara dia bacanya gila sih memang. Tapi lu walaupun lu puji-puji kayak gini ya, ketika lu main di Asia kerasa. Nah itu kerasa. Makanya itu kerasa. Untuk level domestik jago banget. Tapi memang begitu. Ini kan sama kayak Nando Ari kan. Untuk level AFF, level Asia masih oke. Begitu when it comes untuk nembus ke kualifikasi internasional ya itu kerasa gapnya ada perbedaan di sana. Dari teknis dan mental juga Hernando yang ya mungkin agak menyakitkan untuk diingat. Cuma sempat blunder juga kan di WCQ gitu. Iya. Nah itu dia dari Persib Bandung yang masih nyaman di puncak klasemen. Tadi kita ngomongin kiper juga. Gue sedikit intermezzo terkait kiper kita yang kemarin menjalani debutnya untuk Ajax Amsterdam. Nah, Martin Pas walaupun debutnya diwarnai dengan hasil imbang dan juga kebobolan gawangnya satu. Gimana? Tapi kalau kita ngelihat berarti dari belakang, dari kiper sampai belakang itu sampai bahkan sampai gelandang bertahan untuk timnas kita keren semua, mainnya reguler di tim yang papan atas semua ya di Eropa gitu kan. Iya. Dan ini mungkin banyak yang ada yang mempertanyakan juga ya kenapa Martin Pas pindah dari Dallas yang mungkin dia udah nyaman di situ ke Ajax yang mungkin dia ada potensi dicadangin dan nggak jadi tim inti gitu. Nah cuman kalau gue ngelihat ini pemain profesional banget gitu. Dia ngelihat posisinya di timnas tuh udah terancam sama Audero yang sekarang perform banget di Serie A gitu kan. Ya dia juga harus pindah ke liga yang lebih tinggi gitu. Ada Lanzat lagi. Iya, agar dia tetap kompetitif gitu, biar nggak kehilangan posisinya di timnas gitu. Ya ini menunjukkan profesionalisme yang harus ditiru juga sama pemain lokal gitu. Ketika posisi lu di timnas terancam, ya lu harus cari cara gimana caranya nih pelatih bisa ngelihat gua lebih pantas dapat spot itu gitu. Salah satunya dengan Pas ini, dia agak gambling pindah ke liga yang lebih tinggi, cuma menaikkan chance dia untuk perform dan dinotis oleh pelatih coach John Herdman juga gitu. Iya. Gimana kalian ngeliat si Martin Pas ini, apakah dengan ini semakin meningkatkan chance dia untuk bermain menghadapi melawan Audero yang juga di Cremonese tampil reguler
awal-awal bahkan bagus di Cremonese lumayan bagus secara hasil. Sekarang udah mulai agak keteteran juga Cremonese kan. Yang pasti ini akan jadi sangat baik untuk John Herman dan juga tim nasional kita ya. Maksudnya kita punya dua kiper yang sama kuat yang secara kualitasnya sama. Dan ini juga bisa jadi pembelajaran buat Nadeo dan si Hernando kan, untuk bisa belajar dari kiper yang bermainnya di Ajax, bermainnya di Cremonese di Serie A gitu. Sih. Jadi itu menurut gua akan menjadi hal yang baik sih. Tinggal kita lihat gimana konsistensi dari seorang Martin Pas bisa mempertahankan posisinya seperti Teja tadi. Ketika dia dapat kesempatan kan, kalau kiper kan gitu kan, ketika dapat kesempatan lu tinggal menunjukkan nih dia bisa konsisten kan dengan kualitinya dia, dan gue yakin Martin Pas bisa melakukan itu sih. Gila ya, kipernya main di Ajax, di Cremonese, backnya ada di Sassuolo, di Mönchengladbach, terus mana lagi? Lille ya? Si Lille, ada lagi gak? Perdong. Ya siapa ada lagi gak? Back kanan gak ada ya? Back kanan gak ada yang main di level tertinggi ya? Gelandang bertahan ada gak sih? Gak ada ya? Doang, si Omel doang, Pelopesi doang. Udah, berarti emang back sama kipernya reguler, tengah ke depannya nih yang memang harus lagi-lagi kita masih mencari-cari. Striker juga kata ada isu kemarin, George Hartman mencari lagi dari pemain dari Belanda ya nggak salah ya, yang memang bisa ada kemungkinan dipantau untuk naturalisasi, tapi ya masih terlalu jauh untuk ngomongin secara dini. Oke, balik lagi ke Super League. Ini akan dia next matchnya ada Persib lawan Madura United nih tanggal 26 Februari. Terus juga ada Persija lawan Malut. Wah ini big match juga. Big match semua ini. Gila ini. Borneo lawan Arema. Wah seru nih. Terus Persebaya lawan PSM. Wah seru nih. Seru ini. Seru semua ini. Yang terbilang enak Persib Bandung lawan Madura di home lagi. Iya. Dewa lawan siapa Dewa? Persita. Seru juga Dewa. Derby Banten nih kan. Iya juga ya. Iya. Tanggal berapa itu akhir weekend berarti ya? Kayak Persija main duluan deh. Kemis deh kalau nggak salah. Coba lihat Persija main hari apa? Hari ini. Hari ini. Oh hari ini. Oh iya. Malam ini berarti. Ini udah setengah satu anjir. Oh iya malam ini berarti. Ya berarti kita tayang ini Persija udah akan main malamnya. Ya, kita akan lihat tuh hasilnya seperti apa. Kita tayangnya sekali seminggu ya berarti sekarang sementara ya. Ya kita sementara ini Warlock akan tayang sekali seminggu. Tapi kalau antusiasmenya rame bukan tidak mungkin. Nanti akan ditambah mungkin 2 kali seminggu. Dan juga nanti akan dipertimbangkan juga untuk akan ada live reaction. Match-match penting dari Super League lah ya. Kalau memang antusiasmenya rame, supportnya bagus, dan supporternya juga cukup dewasa untuk bisa menghargai perbedaan pendapat, menghargai banter-banteran, menghargai argumen-argumentasi yang memang pastinya mungkin tidak nyaman didengar kalau kalian sebagai fans fanatik, tapi belajarlah lebih dewasa menghargai perbedaan pendapat satu sama lain antar fans masing-masing. Gimana Glenn, Paul? Berapa antusias dengan warga lokal ini? Akan panjang seru, kan? 57 menit anjir gak kerasa. Iya gak kerasa ya. Ini kalau ada Sabto, buset deh. Dia ngomongnya lama banget tuh, bisa 2 menit 3 menit sendiri satu kalimat. Itu akan lama sih. Ya semoga episode pertama ini akan juga viewersnya juga akan sebanyak dari durasi yang kita tampilkan di episode pertama, karena juga kita bertiga ya mungkin durasi juga jadi akan panjang. Gimana kalian? Kasih banyak masukan, kasih banyak kritik, kasih tulis banyak komentar. Tulis di kolom komen apa yang mau dibahas, apa yang kurang, apa yang ingin kalian bahas, apa evaluasinya yang pastinya kita dengarkan, yang memang kritik yang membangun, evaluasi yang membangun, bukan yang menyerang personal, menyerang fans satu sama lain, atau ngata-ngatain yang tidak penting, apalagi kata-kata yang kasar yang memang tidak perlu ada di kolom komen. Ini episode pertama warga lokal, semoga akan ada episode kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10 dan ke-100 dan sampai ada amin. juga ya, sampai kita juga full team. Kalau memang full team berempat ya. Kalau nyata bertiga, jalan terus dong. Jalan. Ya. Harus jalan. Terima kasih sekali lagi Glenn dari Liputan 6 yang sudah hadir di sana, di sini. Ada juga Paul Aldo dari GSI yang mungkin tidak lama lagi tidak akan ada di GSI. 2 kali lagi. Dan saya Panji Suryono yang selalu freelance, yang selalu bisa menghiasi studio kalau memang ada orang yang tempatnya kosong ya. Tiba-tiba ada panggilan Panji, oke akan standby di sana di studio. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu. Bye-bye semua warga lokal. Thank you guys.